Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bajang Baok Channel. Di video kali ini ya teman-teman ya, saya akan membahas masalah Sankonur. Nah, untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang masalah kelamin dari Sankonur itu sendiri. Nah, di video kali ini saya sudah melakukan perbandingan apakah Sankonur itu bisa diprediksi untuk kelaminnya atau tidak, dengan cara saya pertama melakukan prediksi sendiri, mulai dari melihat paruh, ciri-cirinya, kepalanya, dan juga karakter dari Sankonur itu sendiri. Nah, yang kedua, perbandingannya dengan cara di DNA. Nah, sebelum kita lanjut untuk ke video selanjutnya, jangan lupa kalian klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan juga like dan komen ya untuk channel ini, untuk pengembangannya. Oke, kalau gitu kita lihat cuplikan videonya. Ini teman-teman, ini untuk SC saya sudah mulai birahi, dan ini kalau kita gesek-gesek pantatnya kayak gini ya, ini dia itu kayak mau ngedorong. Jadinya ini prediksi saya nih untuk Piko ini sendiri, namanya Piko ya. Itu si Piko ini jantan untuk prediksi saya. Nah, jadinya si Piko ini jantan kalau untuk prediksi saya. Besok ini kita mau pergi DNA supaya lebih memastikan. Kita mau membandingkan apakah SC itu bisa diprediksi seperti burung-burung paruh bengkok yang lain, atau memang harus di DNA supaya lebih akurat. Ini kalau dari prediksi saya, dari tulang supit, terus kepala, paruh, karakter, itu seperti burung jantan ya teman-teman. Karena untuk supitnya ini agak rapat dan keras. Kebetulan saya sudah ada punya pembandingnya, punya temen itu yang supitnya agak lebar dan badannya itu agak lembek. Nah, kalau ini Piko ini agak keras, supit rapat, paruh tipis, kepala besar, cepat, dan karakternya itu sedikit teritorial sekali. Ya, kita buktikan aja, siapa tahu prediksi saya salah untuk jenis kelamin dari Sankonur. Rencana besok pagi saya mau DNA di salah satu teman yang ada di Mataram, nanti bisa dititip lewat sana. Oke, kita lanjut untuk videonya besok. Ini namanya si Piko. Nah, jadinya video yang pendek tadi itu adalah salah satu cara saya memprediksi kelamin Sankonur itu. Pertama, dari Sankonur yang saya miliki ini yaitu karakternya galak, paruhnya agak tipis, kepalanya besar, bodinya juga lumayan besar, terus untuk tulang supitnya rapat, dia juga ribut ya. Kalau kita bandingkan dengan saya mengambil perbandingan itu, biasanya kalau dari burung-burung paruh bengkok yang lain, yang pertama itu dari lovebird. Nah, lovebird itu kan karakter, kalau yang betina itu kan galak ya, tapi ada juga jantan yang galak. Dan untuk tulang supit lovebird itu kan rapat ya kalau jantannya ya, seperti itu. Saya mengambil kesimpulan dari sana. Dan untuk ributnya saya mengambil dari palak. Nah, karena palak itu biasanya kalau jantan tuh ribut sekali teman-teman. Nah, dari sana saya mengambil kesimpulan kalau untuk prediksi sementara Sankonur saya ini yaitu jantan ya. Nah,
untuk memperkuat prediksi itu, saya nggak mau neko-neko ya teman-teman ya. Saya mengambil tindakan yaitu dengan cara tes DNA. Apakah prediksi saya ini benar atau salah? Nah, untuk meyakinkan teman-teman juga ya kalau Sankonur ini bisa diprediksi apa enggak, mari kita lihat cuplikan saya melakukan tes DNA. Check it out. Nah, ini rencananya saya mau DNA juga karena ini belum DNA ya. Yang kemarin sekedar prediksi saja untuk Sankonur saya. Yang ini namanya Pico. Nah, Pico ini saya prediksi jantan ya teman-teman ya. Dari kepala, paruh, tulang supit, dan karakternya juga seperti burung jantan. Nah, jadinya nanti kita bandingkan antara prediksi dengan hasil DNA-nya. Apakah Sankonur itu bisa diprediksi dengan dilihat bentuk fisiknya, dari ciri-cirinya dan lain-lain, atau hanya dengan DNA saja? Kita bandingkan untuk hasil DNA dengan prediksi saya nanti ya. Itu untuk konten berikutnya di 2 minggu ke depan. Oke, let's go.
cc. Berarti itu sampel yang dikirim. Iya, kirim. Nanti kita lihat hasilnya seminggu atau 10 hari ya, paling lama 2 minggu lah. Ya, untuk pengambilan sampel darah udah selesai. Kita lanjut perjalanan pulang. Sekarang kita langsung cus ke Lombok Timur. Bayarnya dulu. Berapa? Yang DNA-nya 100, hasilnya 20. Kemarin coba sama Galing tak sudah kena ongkir. Oh, ada Galing. Galing 7. Oh, DNA lobat. Biola. Kalau ya. Nah, kalian sudah melihat video pengambilan sampel DNA-nya kan? Untuk yang dipakai itu adalah sampel darah. Nah, sampel darahnya itu diambil dari bagian kaki dari si burung. Nah, untuk menunggu ini hasilnya itu saya menunggu 10 hari. Nah, 10 hari hasilnya sudah keluar. Nah, untuk hasilnya saya akan lihatkan teman-teman, saya sudah dikirimkan oleh teman tempat saya DNA, saya sudah dikirimkan hasilnya. Ini dia untuk hasilnya, mari kita lihat. Oke ya teman-teman, ini untuk hasil dari tes DNA yang saya ambil kemarin, saya simpan di galeri. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Oke, nah ternyata untuk hasil DNA dari Sanconur saya itu yaitu betina teman-teman ya. Hasilnya betina. Ini sudah ada nama pemiliknya siapa, spesiesnya apa, mutasinya apa, dan sampel yang diambil yaitu sampel blood atau darah. Nah, ini untuk hasilnya itu female atau betina. Nah, ini bahasa Inggris semua ya teman-teman ya untuk hasil DNA-nya, karena ini dari Eropa langsung teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau tes DNA di Lombok, bisa langsung menghubungi Om Ikrafidin. Untuk Facebooknya bernama Ikrafidin dan kontaknya nanti saya tampilkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nah, untuk tes DNA ini nanti kita kalau misalnya dari Lombok kita langsung ke Om Ikrafidin bisa, atau mungkin ada yang lain, tapi saya melalui Om Ikrafidin. Nah, kemudian nanti untuk sampelnya ini diambil sampel darah. Setelah diambil sampel darah nanti dikirim ke Surabaya dulu, nanti dikumpulkan di sana dan langsung dikirim ke Eropa. Oke teman-teman, nanti untuk biaya dan lain-lainnya saya tampilkan di kolom deskripsinya ya. Oke. Nah teman-teman, itulah tadi hasilnya dari DNA Sanconur saya. Ternyata untuk prediksi saya itu salah besar. Ternyata Sanconur saya itu betina. Saya prediksinya itu kalau Sanconur saya itu jantan. Nah, dari sana kesimpulannya teman-teman, mungkin Sanconur itu bisa untuk diprediksi, tapi kemungkinannya itu sangat kecil. Lebih baik kalian melakukan tes DNA saja. Kalau untuk prediksi masih 50-50 lah. Mungkin ya kalau bisa dibilang prediksi itu 25% baru benar. Tapi kalau DNA itu 99% pasti benar. Mungkin ada ya ke DNA, tes DNA yang salah. Cuman itu
sebagian kecil saja teman-teman. Mungkin itu salah input atau apa ya, kita nggak tahu apa kesalahan tes DNA itu di sana. Cuman lebih baik dan lebih akurat kalian melakukan tes DNA, apalagi sekarang yang dia pakai itu adalah sampel darah, bukan sampel bulu ya. Kalau dulu mungkin masih memakai sampel bulu, kalau sekarang sudah memakai sampel darah. Nah, begitulah untuk hasil dari prediksi dan juga hasil dari DNA yang saya lakukan di Sun Conure saya. Saran saya sekali lagi, kalian melakukan DNA saja untuk menentukan kelamin dari burung Sun Conure, karena untuk memprediksinya itu cukup sulit. Lalu untuk biaya DNA-nya juga cukup ekonomis kok teman-teman. Kalian bisa menghubungi teman-teman yang sudah biasa melakukan tes DNA, teman-teman yang sudah melakukan tes DNA dari lovebird maupun burung-burung yang lain yang memiliki kesamaan antara jantan dan betinanya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk channel Bajang Bauk ini supaya kita lebih semangat dalam pengembangan membuat video di channel ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.